Yeah. Uh. Kita sudah review ya apa saja yang sudah kita pelajari, jangan sampai lupa tuh selama beberapa pertemuan sebelumnya. Lalu hari ini kita akan teruskan materi pekan lalu, yaitu barisan dan deret. Ada dua hal lagi yang belum terselesaikan. Ini pertemuan 7 hari ini ya, 28 Januari. Nanti ada 3 hal yang hari ini mau kita bahas. Pasti nggak selesai, jadi polinomnya akan kita lanjutkan di minggu depan ya. Yang pertama adalah ada barisan dan deret. Sorry. Eh, Barisan dan deret. Ada dua hal lagi yang belum dibahas, lalu mau belajar polinom ya. Barisan dan deret yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah barisan aritmatika dan barisan geometri gitu ya. Nah, berikutnya ada dua hal. Saya mau bahas dulu. Yang pertama adalah em, barisan aritmatika bertingkat dulu ya. Barisan aritmatika bertingkat. Barisan aritmatika bertingkat itu yang seperti apa sih? Pertanyaannya kan gitu ya. Barisan aritmatika bertingkat itu barisan aritmatika sebetulnya ya. Tapi kan kalau barisan aritmatika itu kemarin, barisan aritmatika adalah barisan yang sukunya loncatnya sama. Apa? Bedanya konstan gitu ya. Jadi suku kedua dikurangi suku ke satu sama saja dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, sama saja dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, sama saja dengan suku kelima dikurangi suku keempat, sama saja dengan suku keenam dikurangi suku kelima, dan seterusnya. Itu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika bertingkat itu hal yang sama, tapi bedanya itu baru konstan setelah dicoba berkali-kali. Jadi nggak langsung, makanya namanya bertingkat, ada level-levelnya gitu ya. Nah, em, supaya lebih mudah, ini langsung kita pakai contoh aja. Jadi prinsipnya cuma satu. Em, Sorry. Prinsipnya cuma satu. Misal diketahui barisan aritmetika tingkat n, tingkat n ya. Jadi ada n tingkat. Maka UN atau suku ke n-nya, jangan tingkatnya, jangan tingkat n dong, tingkat k lagi dia. Maka suku ke n-nya bisa dicari, rumusnya adalah AK n pangkat k ditambah A kamin 1 n pangkat kamin 1 ditambah A kamin 2 n pangkat kamin 2 tambah seterusnya sampai A1K tambah 0. Sorry, tambah A0. A1 maksudnya ini. A1 tambah A1N pangkat 1 tambah A0. Ya. Jadi kalau saya punya barisan aritmatika tingkat 3, nanti UN-nya N pangkat 3. Kalau saya punya barisan aritmatika tingkat 7, UN-nya nanti itu N pangkat 7. Cara tahu tingkatnya ada berapa, gimana caranya? Caranya gini. Langsung saya pakai contoh aja ya. Lebih jelas. Tentukan rumus suku ke N, misalkan pada barisan berikut. Pada barisan berikut. Misalkan barisannya adalah 7, misalkan gitu ya. 7, 9, 13, 19, 27, 37, 49 misalnya ya. 63 dan seterusnya ya. Suku ke N-nya rumusnya apa? Ya, dari barisan ini 7, 9, 13, 19, 27, 37, 49, 63 dan seterusnya. Yang pertama harus dicek adalah ini barisan aritmatika bertingkat atau bukan gitu ya. Caranya gimana? Ngitung bedanya sama aja. Jadi kita hitung bedanya di sini ya. Kita punya barisannya adalah Kita punya barisannya adalah 7. Saya pakai gini aja biar jauh ya.
7, 9, 13, 19, 27, 37, 49, 63, dan seterusnya lah berpola ya. Lalu kita cek bedanya. Kita lihat. 7 ke 9 bedanya 2. Loncat 2. Nambah 2 kan gitu ya. 9 ke 13 nambahnya 4. 9 ke 13 bertambahnya 4. 13 ke 19 bertambahnya 6. 19 ke 27 bertambah 8. 27 ke 37 bertambah 10. 37 ke 49 bertambah 12. 49 ke 63 bertambah 14. Jelas ini bukan barisan aritmatika biasa karena bedanya nggak konstan tuh, ya. Tapi kalau kita hitung sekali lagi, beda dari beda, kalau gitu ya. Beda dari beda berarti kita lihat nih. 2 ke 4 bedanya 2. Loncat 2, nambah 2. 4 ke 6 juga bertambah 2. 6 ke 8 juga bertambah 2. 8 ke 10 juga bertambah 2. 10 ke 12 juga sorry. 10 ke 12 juga bertambah 2. 12 ke 14 juga bertambah 2. Nah, ini sekarang bedanya sudah konstan. Nah, berarti ini tingkatnya tingkat berapa? Nah, kita hitung aja dari atas ya. Ini ada berapa tingkat, dimulai dari tingkat 0. Di atas itu tingkat 0. Jadi di sini tingkat 0. Ini tingkat 1. Ini tingkat 2. Berarti barisan aritmatika punya kita di sini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Jadi barisan adalah barisan aritmetika tingkat 2. Kalau barisannya tingkat 2, lihat nih. Kalau barisannya tingkat K, maka UN rumusnya N pangkat K. Berarti ini karena tingkat 2 berarti N-nya pangkat 2. Jadi kita bisa tuliskan gini. Didapat rumus suku ke N ya. Jangan lupa UN itu adalah suku ke N. Jadi U1 itu suku ke 1, U2 suku ke 2, U3 suku ke 3, dan seterusnya. Karena di sini barisan aritmatika tingkat 2, berarti UN adalah A2. Atau saya pakainya ABC aja. AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Pasti punya kita barisannya berbentuknya gini. AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Karena dia barisan aritmatika tingkat 2. Ya. Terus bagaimana? Nah, kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Bagaimana cara mencari ABC-nya? Cara mencari ABC-nya adalah, ya masukin ke soal, lihat. 7 itu U1, 9 itu U2, 13 itu U3. Kita mau cari ABC, berarti kita butuh 3 persamaan. Karena kita butuh 3 variabel ya. Kita mau cari variabel A nilainya berapa, kita mau cari variabel B nilainya berapa, kita mau cari variabel C nilainya berapa. Kita butuh 3 variabel, berarti kita butuh 3 persamaan. Berarti gimana? Ya kita pakai U1, U2, U3, lihat. U1 pada soal 7, ya. U2 itu suku kedua berarti 9. U3 suku ketiga itu adalah 13. Yaitu U1 7, U2 9, U13. Ya. Sekarang masukkan hal yang sama tapi ke rumus UN, lihat. Ke rumus UN, U1 itu ya 7, tapi kan kalau dimasukkan ke N berarti N-nya diganti 7. N-nya diganti 1. Ya. UN sama dengan itu, berarti kalau U1 kan N-nya diganti 1. Berarti kita punya A dikali 1 kuadrat jadi A, tambah B dikali 1 B, tambah C. Ini U1 nih. Tapi U1-nya 7 tadi kita tahu, jadi ini sama dengan 7. Dengan cara yang sama, U2 berarti N-nya diganti 2. Berarti jadi N-nya diganti 2, bayangkan ya. Berarti A dikali 2 kuadrat. Berarti jadi 4A tambah B kali 2, 2B
tambah C sama dengan 9. Ya. U3 berarti N-nya 3. N-nya diganti 3. 3 kuadrat ya. A dikali N kuadrat. N-nya 3. A dikali 3 kuadrat. Jadi 9A tambah 3B tambah C sama dengan 13. Lalu bagaimana? Ya ini eliminasi substitusi. Ya. Cari ABC-nya dengan eliminasi dan substitusi. Oke. Saya asumsikan mencari eliminasi substitusi bisa ya. Ini sebenarnya gampang juga sih, eliminasinya tinggal dikurang-kurangin aja. Kita coba ya. Anggap ini persamaan 1. Anggap ini persamaan 2. Anggap ini persamaan 3. Kita hitung. Gini aja. Persamaan 1 kita kurangi persamaan 2. Dan persamaan 2 kita kurangi persamaan 3 ya. Kita hitung negatif nggak apa-apa lah. Persamaan 1 dikurangi persamaan 2. A dikurangi 4A min 3A. B dikurangi 2B jadi min B. 7 kurang 9 jadi min 2. Dengan cara yang sama persamaan 2 dikurangi persamaan 3. Persamaan 2 dikurangi persamaan 3. 4A dikurangi 9A min 5A. 2B kurang 3B jadi min B. C kurang C habis. 9 kurang 13 min 4. Mohon maaf, saya sedang tidak begitu sehat. Jadi bersin-bersin maksudnya. Terus ini kita eliminasi lagi, kita kurangin aja. Ya pokoknya eliminasi substitusi pada umumnya lah. Kita kurangi lagi. Kita kurangi lagi apa yang kita dapat. Kita dapat min 3A dikurangi min 5A, 2A. Min B kurang min B habis. Min 2 dikurangi min 4 jadi 2. Jadi A-nya 1 dapat ya. A-nya 1. B-nya jadi min 1 kalau dihitung. A-nya 1. Kita dapat B-nya min 1. C-nya 7. Ya. Masukin ke sini aja ke persamaannya. A-nya 1. B-nya kan min 3A. Berarti min 3 dikurangi B jadi min 2. Berarti B-nya min 1. A tambah B tambah C-nya 7, 1 tambah min 1, 0, 0 tambah C jadi 7, berarti C-nya 7. Jadi kita punya rumus UN-nya adalah didapat rumus UN-nya adalah AN kuadrat, di sini jadi N kuadrat, plus BN, B-nya min 1, min 1N tambah C, C-nya 7. Jadi inilah rumusnya N kuadrat min N tambah 7. Kita cek ya. U1, 1 kuadrat kurang 1 tambah 7, betul 7 ya. U2, 2 kuadrat kurang 2 tambah 7, benar 9. U3, 3 kuadrat kurang 3, 6 tambah 7, 13, betul. U4, 4 kuadrat kurang 4, 12 tambah 7, 19, betul ya, dan seterusnya. Jadi kita punya rumus UN-nya adalah ini. Ya, N kuadrat dikurangi N ditambah dengan 7. Tergantung dia tingkat berapa. Kalau misalkan tingkatnya tingkat 3, ya berarti nanti jadi AN pangkat 3 tambah BN kuadrat tambah CN tambah D gitu ya. Kalau tingkatnya tingkat 4 ya berarti nanti UN-nya adalah N pangkat 4 ya, AN pangkat 4 tambah BN pangkat 3 tambah CN kuadrat tambah DN tambah E dan seterusnya. Semakin tingkatnya tinggi semakin banyak variabel yang harus dicari. Walaupun secara prosedurnya sama aja. Ya. Oke. Contoh misalkan ya contoh lain ya. Nomor 2. Terlalu jauh ya, kata saja. Nomor 2. Misalkan saya punya gini. Misal diketahui barisan himpunan misalkan ya. 1 terus 2 3 4 misalkan ya. Terus misalkan 5 6 7 8 9 1 3 1 2 3 4 5 oke. 5 6 7 8 9 lalu
Misalkan 10, 11, dan seterusnya sampai bentar, 16 ya. Bentar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, betul. Dan seterusnya misalkan ya. Dan seterusnya. Pertanyaannya, bilangan 2022, 2023 dong, sekarang tahun 2003. Ada di suku berapa? Ya, bilangan 2023 ada di suku berapa? Ini maksudnya suku pertama tuh 1, suku kedua tuh 2, 3, 4, suku ketiga 5, 6, 7, 8, 9, suku keempat 10, 11, 12 sampai 16. Pertanyaannya 2023 itu suku keberapa? Eh, Gimana caranya kalau mau mengerjakan soal seperti ini? Baik, bentar ya. Kita punya barisannya 1, 2, 3, 4, 1, terus 2, 3, 4, terus itu 1 itu berarti suku pertama, himpunan 2, 3, 4 suku kedua, himpunan 5, 6, 7, 8, 9 suku ketiga, dan seterusnya. Ya, pertanyaannya adalah 2023 itu suku keberapa? Ya, 2023 suku keberapa? Gimana caranya? Ya, terserah sebetulnya, tapi kita lihat kan kita harus cari pola ya. Kita lihat gini. Perhatikan bilangan terbesar di setiap suku. Bilangan terbesar di setiap suku. Berarti kita punya barisan 1, terus 4, terus 9, terus 16, dan seterusnya. Oh, ini polanya gampang ya. Tanpa barisan aritmatika pun kita udah tahu polanya bisa dicari, tapi kita akan coba tetap kerjakan pakai barisan aritmatika ya. Anggap kita nggak ngeh ini polanya apa. Kalian ngeh nggak? Polanya gampang, ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya ya. Tapi asumsikan kita polanya nggak tahu nih. Kita mau kerjakan pakai prosedur yang panjang gitu ya. Yang tanpa ide. Kalau yang tadi kan ini, kalau pakai ide ini langsung dapat UN-nya adalah n kuadrat. Ya, UN-nya adalah n kuadrat. Tapi sekarang kita mau dapat n kuadrat pakai cara yang berbeda. Maksudnya bukan pakai pola, tapi pakai barisan aritmatika bertingkat ya. Kita lihat caranya gimana. Ya, kita hitung bedanya lagi. Ya. Sebenarnya terserah ya mau ngitung bilangan terbesar atau bilangan terkecil, kayaknya nggak terlalu ngaruh juga sebenarnya. Jadi ini kalau misalkan kalian mau perhatikan bilangan terkecil setiap suku, boleh juga 1, 2, 5, 10. Harusnya sama aja. Harusnya sama aja. Kita bisa cek deh. Kita coba pakai kedua-duanya ya caranya ya. Cara duanya nanti saya mau pakai ambil bilangan terkecilnya. Harusnya kan sama aja. Kita hitung bedanya. 1/4 bedanya 3. Jadi kalau ada soal-soal gitu sebenarnya biasanya nggak terlalu penting kita mau ngecek yang bagian mana ya. Harusnya jawabannya sama aja. Misalkan saya mau ini 3, 1/4 bedanya 3, 4/9 bedanya 5. Ya. 9/16 bedanya 7. Masih bedanya belum konstan, tapi kalau kita hitung sekali lagi, 3/5 bedanya 2, 5/7 bedanya 2 juga. Berarti ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Ya. Bukan karena bedanya itu 2 ya, tapi karena ini 2 tingkat. Yang pertama kan ini tingkat ke-0. Sorry. Ini tingkat ke-0. Yang ini yang 357 tingkat ke-1, yang 22 tingkat ke-2. Jadi ini barisan aritmatika tingkat 2 ya. Barisan aritmatika tingkat 2. Kalau barisan aritmatika tingkat 2 berarti kita punya UN adalah pangkat 2. Berarti jadi UN adalah AN kuadrat plus BN plus C sama gini aja. Dengan cara yang sama didapat U1-nya kan 1. U1 tuh N-nya diganti 1 jadi A tambah B tambah C sama dengan 1.
U2 N-nya diganti 2, 4A tambah 2B tambah C sama dengan 4. U3 N-nya diganti 3, jadi 9A tambah 3B tambah C sama dengan 9. Terus ini eliminasi substitusi lah. Ya. Dapat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Dengan eliminasi dan substitusi, didapat A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Sehingga kita punya rumus UN adalah N kuadrat. Berarti kita tahu bilangan terbesar di suku ke-1 adalah 1. Bilangan terbesar di suku kedua adalah 4. 2 kuadrat. Kan tadi kan UN itu menyatakan bilangan terbesar di setiap sukunya ya. Sekarang lihat, perhatikan bahwa U45 adalah 45 kuadrat sama dengan 2025. Lalu U44 adalah 44 kuadrat sama dengan 1936. Artinya di suku ke-44, bilangan terbesarnya adalah 1936. Di suku ke-45, bilangan terbesarnya adalah 2025. Berarti suku 45 itu kan 2000, berarti suku ke-45 itu mulainya dari 1937, karena 1936 itu bilangan terbesar di suku ke-44. Berarti kita punya suku ke-45 didapat suku ke-45 itu adalah himpunan yang dimulai dari 1937 dan seterusnya sampai 2025. Artinya 2022 ada di situ kan. Jadi 2023 gitu ya, ada di suku ke-45. Oh, udah. Karena di suku ke-44 gak mungkin, kekurangan di suku ke-5, suku ke-45-nya berarti benar gitu ya. Sudah, nah seperti ini. Jadi barisan aritmatika bertingkat ngitungnya sebenarnya cuma gitu aja. Eliminasi substitusi gitu ya. Jadi kita habis ini mau latihan satu soal aja. Cara 2. Cara 2-nya misalkan saya mau pilihnya bilangan terkecilnya bukan bilangan terbesarnya, boleh aja. Perhatikan bilangan terkecil setiap suku. Suku pertama 1, paling kecilnya, suku kedua paling kecilnya 2, suku ketiga paling kecilnya 5, suku keempat paling kecilnya 10, dan seterusnya. Terus ya prosedurnya sisanya sama aja. 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 5 bedanya 3, 5 ke 10 bedanya 5. Nomor 3-nya akan saya sisakan buat kalian mengerjakan soal ya. Ini gimana? Ya dengan cara yang sama, dicek lagi. 1 ke 3 bedanya 2. 3 ke 5 bedanya 2 juga. Berarti ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Ya. Sama lagi, barisan aritmatika tingkat 2. Berarti UN-nya bisa ditulis jadi AN kuadrat plus BN plus C. Cari, di sini kan UN-nya jadi suku terkecil ya, bilangan terkecil. Jadi kita punya U1 sama aja, A plus B plus C sama dengan 1. Suku kedua 4A plus 2B plus C sama dengan 2. Suku ketiga 9A plus 3B plus C sama dengan 5. Lalu eliminasi juga, hitung sendiri ya, dan substitusi didapat berapa nih A-nya ya, bentar. Hmm. 9/2 dikurangi 3/2. Oke. Kalau dihitung A-nya setengah, B-nya min setengah kayaknya. C-nya 1. Kita hitung ya pertama. Setengah tambah min setengah 0, 0 tambah 1, 1 bener. 4A, 4 kali setengah 2, tambah 2 kali min setengah min 1.
2 tambah min 1, 1, 1 tambah 1, 2, betul. 9 kali setengah, 4,5. 4,5 dikurangi 1,53. 3 tambah 1, salah lagi. 9/2 dikurangi 3/2. 6/2, 3. 3 tambah C-nya bukan 5. 3 tambah 1 itu 4 ya, salah berarti. Ini akan saya gunakan kalkulator biar cepat ya, biar nggak nulis terlalu panjang. Kalian nanti cari sendiri. Ini dalam rangka biar cepat aja sebenarnya. Ternyata lama juga, mungkin lebih cepat dihitung. Didapat A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 2 ternyata. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 2. A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan 2. Berarti kita punya UN adalah N kuadrat min 2N tambah 2. Ya. Dengan cara yang sama kita hitung U45. U45 adalah 45 kuadrat dikurangi 2 dikali 45 tambah 2. 2025 dikurangi 90 1935 tambah 2 1937. Ini kira-kira ya. U46 sama dengan 46 kuadrat dikurangi 2 kali 46 tambah 2. Itu berapa ya? Kita hitung. Kalkulator lagi aja. 46 kuadrat, 46 kuadrat dikurangi 2 kali 46, 92 tambah 2, 2026. Artinya apa? Artinya bilangan terkecil di suku ke-45. Bilangan terkecil di suku ke-45, suku 45 adalah 1937. Lalu bilangan terkecil di suku 46 adalah 2026. Jadi 2023 adalah ada di suku ke-45. Udah sama aja. Ya, ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Soalnya prinsipnya cuma seperti ini. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Semuanya. Kebetulan tingkat 2 ya, karena kalau tingkat 3 panjang aja, tapi caranya sama persis. Dan ya sama aja sama persis. Ya seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau ngasih satu soal. Sekarang cari. Perhatikan tabel di bawah. Tabel berukuran tahingga kali tahingga. Tahingga kali tahingga. Maksudnya apa sih? Berarti ini barisnya ada tahingga, kolomnya ada tahingga ya. Walaupun yang saya tulis kan nggak mungkin semuanya. Jadi saya anggap tulis segini deh. Baris saya punya angka di sini 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, terus 7, 8, 9, 10, lalu 11, 12, 13 dan seterusnya. 13-nya di sini salah. 13,
14 dan seterusnya ya. Sini ada 15. Nanti di bawahnya ada 16 dan seterusnya. Misalkan, sorry, tentukan ada di baris dan kolom berapakah 2023. Saya kasih petunjuk. Petunjuk. Perhatikan barisan bilangan di kolom 1. Kolom 1 itu yang mana? Kolom 1 itu yang ini. Perhatikan ini. Coba cari 2023 ada di baris keberapa, kolom keberapa, dengan ini tentang barisan aritmatika bertingkat. Jadi gimana caranya barisan aritmatika bertingkatnya supaya berguna mengerjakan soal ini. Hint-nya adalah, ya petunjuknya adalah lihat kolom pertama, barisannya lihat. 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 4 bedanya 2 dan seterusnya. Nah, silakan saya beri waktu. Tadi saya ngerjain lumayan lama ya, 10 menitan, tapi diketik nih kalau ditulis harusnya lebih cepat. Coba 10 menit lah. Jam 2 nanti kita lihat dapat atau tidak. Kalau tidak kita bahas, kalau dapat ya ya sudah kita lihat jawabannya, kita lihat dulu ya. Coba kalau yang sudah dapat chat jawabannya. Silakan dicoba.
Ada yang dapat? Barisan, sorry, 2023 ada di baris keberapa, kolom keberapa? Petunjuknya cek bilangan di kolom 1. Deket-deketin ke 2023. 1, 2, 4, 7, 11 kan lama-lama dekat-dekat ke 2023 tuh. Gimana? Kenapa? Yang mana? Kita minimal UN-nya apa ya? Dengan eliminasi substitusi aja sebetulnya. Ya, ini satu contoh, habis ini kita mau pindah yang lain karena latihannya tinggal dicoba-coba ya. Kita punya ini tabel ya, tahingga kali tahingga. Kita mau cari 2023 itu ada di baris berapa, ada di kolom berapa. Ini tadi kita perhatikan barisan bilangan di kolom 1. Sebenarnya nggak harus maksudnya kalian bisa pilih bebas aja. Misalkan saya pilih baris 1, misalkan pilih kolom 2, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Harusnya bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Kita lihat ya. Barisan bilangan pada kolom 1 adalah kita punya 1, 2, 4, 7, 11 dan seterusnya kan. Lalu kita cek bedanya. Pokoknya kalau ada pola tuh pasti aritmatika bertingkatnya jalan sebenarnya. Bisa dipastikan. Nah, kita jadi punya di sini, ini tabelnya jadi udah nggak perlu lagi sekarang ya. 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 4 bedanya 2, 4 ke 7 bedanya 3, 7 ke 11 bedanya 4. Masih belum sama bedanya, belum konstan. Kita coba lagi. 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 3 bedanya juga 1,
3 ke 4 bedanya juga 1. Berarti kita punya barisan aritmatika tingkat 2 lagi. Ya. Didapat, sorry. Didapat barisan aritmetika tingkat 2. Kalau kita punya barisan aritmetika tingkat 2, berarti kita punya rumus UN-nya. UN-nya N kuadrat. Jadi UN adalah AN kuadrat plus BN plus C. Kita mau cari ABC-nya, gimana caranya? Masukin U1-nya 1, jadi A tambah B tambah C sama dengan 1. U2-nya 2, jadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan 2. U3 berarti N-nya diganti 3, jadi 9A tambah 3B tambah C sama dengan 4. Lalu eliminasi ya. Kita hitung deh ini. Nggak perlu pakai kalkulator lah, kita hitung aja. Aduh, bentar. Anggap ini persamaan 1. Anggap ini persamaan 2. Anggap ini persamaan 3. Kita hitung persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Saya jadi punya min 3A min B sama dengan min 1. Persamaan 2 saya kurangi persamaan 3. Jadi min 5A min B sama dengan min 2. Kita kurangin jadi 2A sama dengan 1. A-nya setengah. B-nya setengah kali min 3 per 2. Min 3 per 2 supaya jadi min 1 harus ditambah 1 per 2. Jadi B-nya min setengah. C-nya 1. Udah. Jadi kita punya. Sama persis yang sebelumnya. Didapat UN adalah N kuadrat. Setengah ya. Setengah N kuadrat min setengah N tambah 1. Dekat-dekatin ke 2023. Ya, berapa N-nya? 60-an ya. 70 nggak bisa. Gini aja nih. 70 kuadrat kan 4.900. 4.900 dibagi 2 tuh 2.400-an ya. Gede. Jadi N-nya di bawah 70. Tapi di atas 60. Karena 60 kuadrat itu 3.600 bagi 2 1.800. Jadi saya coba-coba misalkan cek N-nya 64 gitu misalkan. Kalau saya punya N-nya 64, jadi U64 adalah U64. 64 kuadrat itu berapa? 4.096. 4.096 dibagi 2 itu adalah 2048. 2048 dikurangi setengah kali 64 kurangi 32 tambah 1. 2048 kurang 32 2016 tambah 1 2017. Jadi kita tahu di kolom ke-1 baris ke-64 ya. Di kolom ke-1 di kolom ke-1 ya di bilangan ke-64 itu 2017. 2017 ke 2023 kan cuma nambah berapa? 6 gitu. Jadi kita bikin aja tabel sekarang di sini. Gede lah sekalian tabelnya nih. Anggap ini 2017. 2017 itu adalah baris ke-64. Ya, baris ke-64 nih. Tahu dari mana baris ke-64 ya kan? U64 kolom 1. Berarti ini baris ke-64 di sini kan. Kolomnya kolom ke-1. Kita mau cari 2023 ya tinggal naikin aja kan, ngitungnya kan 2017, 2018. Oh, sorry. 2018 terus 2019, 2000 kurang nih, 2020, 2021 sorry salah ketik. 2021 terus mungkin saya perlu di ini satu lagi. Butuh satu baris lagi kurang barisnya. (2021) di sini 2022, 2023 udah selesai. Berarti baris keberapa tinggal itu jadi kan bawah kan 64 tadi ya.
Ini baris ke-64. Naik sedikit, ini sebenarnya udah selesai. Ini 63, ini cuma nulis-nulis saja. 63. Dan seterusnya lagi ini 62, 61, 60, 59, 58. Berarti baris ke-58. Jadi 2023 ada di baris 58. Kolom itu tinggal hitung aja, kolom tuh kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolom 7. Udah. Ya. Pakainya cuma apa? Pakainya cuma pakai barisan aritmatika bertingkat. Pakai barisan aritmatika bertingkat. Jadi inilah barisan dan deret yang lumayan penting dan kita harus tahu dulu paling tidak prosedurnya supaya nanti ketika ada soal yang serupa paling tidak kita harusnya sih punya ide gitu ya untuk mengerjakannya. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai di sini semuanya. Barisan dan deret ya. Ada aritmatika geometri dan aritmatika bertingkat. Lalu deret teleskopik. Kalau deret teleskopik, apa sih deret teleskopik itu sebetulnya kalau ada soalnya panjang bisa kita buat pendek, sebenarnya gitu aja prinsipnya ya. Beberapa teleskopik standar, beberapa prinsip atau beberapa bentuk teleskopik dasar adalah yang pertama, kalau saya punya 1/K dikali K plus 1, ini bisa saya pecah menjadi 1/K dikurangi 1/K plus 1. Jadi teleskopik itu tujuannya adalah kalau ada soal panjang pasti bisa dibikin jadi pendek. Gimana bikin jadi pendeknya tergantung soalnya. Nah, beberapa yang dasar paling kayak gini. Ini jadi setengah dikali 1/K dikurangi 1/K plus 2. Kalau saya punya bedanya 3 juga dengan cara yang sama. 1/K dikali K plus 3 itu bisa dihitung jadi 1/3 dikali 1/K min 1/K plus 3. Dan seterusnya ya. Paling kalau ya per 4 sama aja. Jadi kalau saya punya 1/K dikali K plus M, ini sama saja dengan 1/M dikali 1/K dikurangi 1/K plus M. Paling yang kelima paling teleskopik yang dipakai tuh kayak A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Ya. Bentar. Paling di sini ada catatan aja deh. Ini sebenarnya nggak usah juga, udah masih aja. Jadi ada beberapa identitas yang perlu kadang-kadang dipakai. Ini nanti saya tulis aja di sini. Jadi kalau saya punya kalau yang barisan aritmatika bisa dikerjakan pakai rumus barisan aritmatika. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini juga sebenarnya barisan aritmatika bertingkat ya. Sebenarnya harus saya simpan di atas. Bentar. Catatan ininya nggak perlu. Di sini aja nih. Berapa barisan aritmatika bertingkat yang kita sudah ketahui ya. Beberapa barisan aritmatika bertingkat dasar. Bertingkat. Cuman 2 sih sebetulnya. Yang pertama adalah kalau saya mau ngitung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah bla 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 sampai N kuadrat, ini rumusnya kita tahu. Rumusnya adalah N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 bagi 6. Kalau saya punya pangkat 3, 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah seterusnya sampai N pangkat 3, maka ini jadi N dikali N tambah 1 bagi 2 kuadrat. Harus hafal ya. Nah, balik lagi ya teleskopik ya. Di teleskopik itu tujuannya buat apa? Teleskopik itu tujuannya kalau ada soal yang panjang kita bikin pendek.
beberapa teleskopik dasar kayak gini bentuknya. Contoh soalnya misalkan gimana? Contoh soalnya misalkan gini. Aduh susah benar. Contoh, hitung misalkan ya. Hitung yang standar aja misalkan gini. Satu, bentar. 1 dibagi 1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 tambah 1/4 kali 5 tambah bla 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 gitu sampai 1/2023 kali 2024. Nah, itu titiknya kali maksudnya. Nah, ini kan nggak mungkin ya kita ngitung deret ini dengan manual dihitung gitu, disamakan penyebutnya dan lain-lain gitu ya. Sangat impossible gitu ya, sangat impossible. Nah, kalau ada soal-soal yang panjang kayak gini, pasti bisa kita buat jadi pendek. Ya. Gimana? Nah, pakai teleskopik. Jadi teleskopik itu sebenarnya cuma prinsip. Prinsip apa? Prinsip pokoknya kita harus, kalau ada soal yang panjang, kita harus bisa buat dia menjadi pendek. Intinya gitu sebenarnya prinsipnya. Gimana cara bikin pendeknya? Urusan belakangan. Tiap soal beda pendekatan. Bahkan kadang-kadang kita harus cari ide sendiri gitu ya. Tapi biasanya sih teknik awalnya, kalau tidak ada di yang apa ya, kalau ini kan ada beberapa rumus yang kita harus hafal. Kalau misalkan di luar yang ini, biasanya tuh bisa dipasang-pasangin. Biasanya bisa dipasang-pasangin. Nah, nanti kita lihat ya. Tapi kalau yang ini karena ini cukup jelas, lihat pakai sifat yang nomor 1. 1 dibagi KK plus 1 itu bisa dipecah jadi 1/K min 1/K plus 1. Berarti ini bisa saya pecah menjadi apa? Ini 1/1 kali 2 bisa dipecah jadi 1/1 min 1/2. 1/2 kali 3 bisa dipecah jadi 1/2 min 1/3. 1/3 kali 4 bisa dipecah jadi 1/3 min 1/4. 1/4 kali 5 bisa dipecah jadi 1/4 min 1/5. And so on dan seterusnya. Sampai ujungnya 1/2023 dikurangi 1/2024. Udah, nah ini kan banyak yang hilang nih. Jadi kita punya soal panjang tapi akhirnya bisa ada banyak yang bisa kita cancel, banyak yang bisa hilang. Contohnya ini. Min setengah tambah setengah habis, min 1/3 tambah 1/3 habis, min 1/4 tambah 1/4 habis, min 1/5 juga nanti di sini plus 1/5 habis. Sampai ujungnya sebelum ada 1/2023 2024 kan ada 1/2022 1/2023. Jadi 1/2023-nya juga bisa habis. Jadi yang tersisa tinggal 1 min 1/2024. Jadi ini hasilnya adalah 2023/2024 gitu. Jadi ini kalau yang dasar, tapi ekspektasinya rendah ya, maksudnya kalau ini muncul yang benar-benar cuma ngitung gini ya, karena sudah terlalu sering muncul yang kayak gini ya. Hitung lagi misalkan sekarang agak beda deh loncatnya, nggak 1 misalkan saya mau ngitung, sorry, saya mau menghitung 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 tambah 1/5 kali 7 tambah 1/7 kali 9 tambah bla 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 gitu. Sampai 1/2021 misalkan dikali 2023. Ini juga sama prinsipnya, sama persis dengan soal sebelumnya. Kita tahu nih di sini ya. Kita bisa pakai yang kedua. 1/K dikali K plus 2 itu sama saja dengan setengah dikali 1/K dikurang 1/K plus 2. Ya. Berarti ini kan bedanya 2 nih. 1/3 kan bedanya 2 ya. 3/5 bedanya 2. 5/7 bedanya 2 dan seterusnya. Jadi ini kan K dikali K plus 2. Kayak 3 itu kan jadi 1/1 dikali 1 tambah 2. 1/3 kali 3 tambah 2. 1/5 kali 5 tambah 2 dan seterusnya. Berarti pakai rumus yang tadi ini sama saja dengan setengah dikali 1/1 min 1/3 ditambah setengah dikali 1/3
min 1/5 tambah seterusnya ya. Tambah seterusnya sampai ujungnya setengah dikali 1/2021 min 1/2023. Pakai distributif, setengahnya bisa dikeluarin. Ini jadi setengah dikali 1/1 min 1/3 tambah 1/3 min 1/5 tambah bla 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 sampai ujungnya 1/2021 min 1/2023. Hilang semua, yang nyisa tinggal setengah dikali 1 min 1/2023. So, kalau dihitung ini jadi setengah dikali 2022/2023 jadi 1011/2023. Nah, teleskopik itu prinsipnya adalah seperti ini. Jadi kalau ada yang panjang dibikin pendek. Ya. Bikin pendeknya gimana? Kalau bentuknya standar kita mungkin harus langsung ingat bahwa tadi ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Kalau tidak standar, beberapa teknik yang biasanya bisa digunakan adalah biasanya bisa dipasang-pasangin gitu. Ya. Atau dibikin jadi pengurangan juga. Ya. Pengurangannya bagaimana ya kita nggak tahu sebenarnya, tergantung soalnya gitu ya. Kita lihat dulu. Oh, jadi polinomnya nggak kesentuh deh ternyata. Hitung misalkan 1 kuadrat min 2 kuadrat. Oh, jangan deh. Dari ujung aja, dari 2023 misalkan. 2023 kuadrat min 2022 kuadrat plus 2021 kuadrat min 2020 kuadrat plus 2019 kuadrat min 2018 kuadrat plus bla 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 sampai 3 kuadrat min 2 kuadrat plus 1 kuadrat misalnya. Nah, ini kan panjang gitu ya, nggak mungkin dihitung manual kan gitu ya. Tapi kita kenal nih sama bentuknya. Kita tahu di pertemuan kita yang pertama, bahkan sebetulnya faktorisasi, kita tahu bahwa A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat bisa saya pecah menjadi A plus B dikali A min B. Berarti ini soal yang di sini bisa kita pecah menjadi apa? Menjadi 2023 kuadrat dikurangi 2002 kuadrat itu kan A kuadrat min B kuadrat. Kita bisa pecah jadi A plus B kali A min B, jadi 2023 plus 2022 dikali 2023 min 2022 ditambah 2021 kuadrat min 2020 kuadrat juga bisa ditulis jadi 2021 plus 2020 dikali 2021 min 2020 dan seterusnya sampai nanti 3 kuadrat min 2 kuadrat bisa ditulis jadi 3 plus 2 kali 3 min 2 plus 1 kuadrat 1. Sekarang lihat, perhatikan bahwa 2023 dikurangi 2022 adalah 1. 2021 dikurangi 2020 nilainya juga 1. Sampai 3 dikurangi 2 nilainya juga 1. Jadi ini kalau saya hitung jadinya 2023 tambah 2022 tambah 2021. Kan 2023 tambah 2022 kali 1 gitu ya. 2023 min 2022-nya 1. Tambah 2020 tambah bla 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 sampai 3 tambah 2 tambah 1. Ternyata jadi barisan aritmatika biasa gitu ya. Ini SN, ini deret aritmatika. Deret aritmetika dengan A sama dengan 1. Beda juga sama dengan 1. Jadi kita punya itu SN ada 2023 suku, S 2023 sama dengan 2023 per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir. Sama dengan 2023 dikali 1012, berapapun itu. Ya. Tapi jauh lebih mudah daripada kalau kita hitung secara manual.
Seperti ini. Jadi teleskopik tuh kalau yang panjang dibikin pendek sebenarnya ya. Apa lagi? Contoh lagi. Misalkan yang tidak masuk ke yang di atas-atas ya. Hitung misalkan. Hitung misalkan sekarang tahun 2023. 1/10 pangkat min 2023 tambah 1 ditambah 1/10 pangkat min 2022 tambah 1 tambah 1/10 pangkat min 2021 tambah 1 tambah bla 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 seterusnya sampai 1/10 pangkat 2023 tambah 1. Deret nih. Ya kan deret itu pada dasarnya penjumlahan barisan. Ini kan penjumlahan barisan berarti deret. Tapi pertama yang mungkin disamakan penyebutnya itu jelas. Ini sukunya banyak, ada dari 10 pangkat min 2023 sampai 10 pangkat 2023. Itu ada sebanyak 4047 suku. Ya. Di sini ada 4047 suku. Susah nih. Ya. Nggak mungkin nih kita hitung manual. Pasti bisa dibikin jadi pendek. Pasti banyak nilai yang jadi bagus. Yang kita ngitungnya jadi gampang. Ya. Tapi ini bentuknya tidak sama dengan yang kita tahu. Ya, dengan yang tadi 1/k kali K plus 1, 1/k K plus 2, 1/k K plus 3, sampai yang tadi A kuadrat min B kuadrat kayaknya nggak masuk gitu ya. Nah, kita harus notice. Kita harus notice bentuk apa di sini yang lumayan mirip. Lihat ujung dengan ujung contohnya. Kita punya 1/10 pangkat min 2023, ada juga 1/10 pangkat 2023. Berarti untuk yang lain juga sama ya. Itu ada 1/10 pangkat min 2022, di sebelah sana ada 1/10 pangkat 2022. Kan gitu ya. Kita coba pasangkan deh. Kita coba pasangkan deh. Pada intinya kan yang mau kita pasangkan adalah 10 pangkat min K tambah 1. Coba saya hitung dengan 1/10 pangkat K tambah 1. Jadi bagus tidak? Kita cek. Hitung aja. Kan samakan penyebutnya ya. Berarti jadi 10 pangkat min K tambah 1 dikali 10 pangkat K tambah 1. Jadi yang min sama yang plus mau saya gabungkan. Min 2023 sampai 2023 dan 2023 min 2022 dengan 2022. Belum tentu berhasil, tapi ini salah satu teknik standar. Coba aja dulu. Yang atasnya berarti tinggal dijumlahin ya, jadi 10 pangkat K. Sorry. Sini. Di sini saya jadi punya 10 pangkat K plus 1 ditambah 10 pangkat min K plus 1. Kita coba hitung nih, kita sederhanakan jadi bagus nggak ya? Gitu. Yang pembilang berarti jadi 10 pangkat K tambah 10 pangkat min K plus 1 plus 1 plus 2. Plus 2 maksudnya. Seperti itu. Dengan cara yang sama, yang bawah dihitung ya maksudnya. Kita hitung. 10 pangkat min K dikali 10 pangkat K berarti jadi 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 jadi 1. 10 pangkat min K dikali 1 jadi 10 pangkat min K. 1 dikali 10 pangkat K jadi 10 pangkat K. 1 kali 1 jadi 1. Berarti ini kalau dihitung, kita jadi punya yang atas jadi 10 pangkat K plus 10 pangkat min K plus 2. Yang bawah juga sama, 10 pangkat K tambah 10 pangkat min K plus 2. Berarti kita punya ini hasilnya menjadi 1. Ya. Berarti kita tahu ujung ini bisa kita pasang-pasangin. Ya, jadi 1/10 pangkat min K plus 1 dengan 1/10 pangkat K plus 1 bisa dipasangkan hasilnya 1. Berarti ini kan banyak yang 1. Lihat aja berarti kita punya ini ada 4047 suku, semuanya berpasangan kecuali yang 10 pangkat 0. Jadi maksudnya yang 1/10 pangkat min 2023 plus 1 berpasangan dengan 1/10 pangkat 2023 plus 1.
1/10 pangkat min 2022 plus 1 berpasangan dengan 1/10 pangkat min 2022 plus 1. Dan seterusnya. Didapat. Jawabannya adalah didapat ada berapa pasang di situ? Ya tentu saja ada 2023 pasang. Berarti 2023 ditambah yang tadi 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 nggak ada pasangannya. Tapi 10 pangkat 0 kan 1. Jadi tinggal ditambah 1/10 pangkat 0, 1, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 2023 ditambah dengan setengah. Seperti ini. Ada yang panjang bisa dibikin pendek. Di modul nanti bisa dilihat tuh di modul yang diktat ya. Nanti soal-soal barisan seperti ini. Jadi secara prinsip sebenarnya pokoknya gitulah. Pokoknya kalau ada soal panjang bisa dibikin pendek. Salah satu idenya. Salah satu idenya bagaimana? Salah satu idenya ya pasang-pasangin gitu ya. Biasanya lumayan bagus dipasang-pasangin. Biasanya. Ya seperti ini. Coba. Banyak yang harus tekniknya yang harus dipelajari gitu ya. Memang dan kita tuh sebenarnya nggak tahu ini akan muncul atau tidak di OSK kan juga sebenarnya belum tentu muncul gitu ya. Kemungkinan besar malah tidak muncul, tapi kita tetap harus tahu karena um, ya kita barangkali muncul gitu ya. Dan problem solving itu kan memang harus begini ya. Jadi awalnya nggak tahu dulu, terus setelah tahu tekniknya harus bisa diterapkan di berbagai soal yang berbeda. Oke. Sebenarnya seperti ini ya. Jadi memang lumayan banyak teknik-teknik yang perlu dipelajari. Ini masih baru aljabar gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dulu sampai sini. Sebentar dulu ya. Pause dulu 1 menit sebentar. Oke, jadi seperti ini ya barisan dan deret beberapa yang harus diketahui tadi
Kita ulang sedikit, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri, ada barisan aritmetika bertingkat, dan ada teleskopik, ya, prinsip teleskopik pada dasarnya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu semuanya tentang ini ya. Berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau masuk ke polinom ya. Atau polinom itu sebenarnya polinom itu pelajaran sekolah. Jadi kalian bisa baca buku materi sekolah. Ini kelas 11 harusnya belajar. Ya, atau kelas 10 saya lupa lah. Tapi ini materi sekolahan. Jadi sebenarnya agak sayang saya bahas polinom itu karena tapi penting. Tapi sebenarnya pelajaran sekolah. Jadi bisa dipelajari dengan gurunya sebetulnya. Atau suku banyak. Ya. Polinom atau suku banyak. Poli itu kan banyak gitu ya. Nah, polinom itu apa sih? Polinom itu adalah suatu fungsi yang bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum suatu polinom itu misalkan Px ya, karena kan polinom gitu ya. Px itu adalah AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1, X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2. Ini sebenarnya hari ini perkenalan dulu polinom ya. Ditambah seterusnya sampai A1X ditambah A0. Bentuknya seperti ini. Dengan N-nya harus bilangan cacah. N bilangan cacah. Dan N itu dinamakan derajat dari polinom. Derajat dari polinom. Atau kalau mau dinotasikan jadinya gini. Jadi kita punya degree. Degree kan derajat ya. Degree dari polinom Px adalah N. Jadi kita punya N itu pangkat paling tinggi, di situ AN X pangkat N, dan pangkat paling tinggi itu kita kasih nama dengan derajat. Oke. Lalu AN, dan semuanya itu koefisien ya. AN-1, AN-2, dan semuanya itu koefisien. Dengan AN itu dinamakan koefisien utama. Koefisien utama. Koefisien utama. Jadi koefisien utama itu maksudnya adalah koefisien dari X pangkat paling tinggi. Ya, ini kan X pangkat N paling tingginya, nah AN-nya itu namanya koefisien utama. Kalau yang lain namanya koefisien aja gitu ya. Sebagai contoh, mohon maaf ya, dia berisik di luar saya. Contoh, misalkan saya punya AX, namanya nggak harus PX ya. AX misalkan 2X pangkat 7 dikurangi X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 5 ditambah 1. Ini adalah polinom. Adalah polinom berderajat. Derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi itu pangkat paling tinggi. Di sini pangkat paling tingginya 7. Berarti adalah polinom berderajat 7 dengan koefisien utamanya adalah 2. Artinya X pangkat 7 koefisiennya 2 gitu ya. Contoh lagi misalkan kalau saya punya BX sama dengan X pangkat 6 ditambah 2X pangkat 5 ditambah 1000X ditambah 20. Ini juga polinom. Ini adalah polinom berderajat 6 dengan koefisien utamanya adalah 1 ya. Nah, polinom yang koefisien utamanya sama dengan 1 dinamakan polinomial monik. Ya, itu istilah aja. Jadi kalau saya punya polinom yang koefisien utamanya bernilai 1, maka dinamakan polinomial monik. Ya, jadi kalau misalkan ada istilah diketahui polinomial monik, ya berarti monik itu maksudnya pokoknya koefisien X pangkat paling tingginya 1 ya. Yang ketiga, misalkan saya punya CX. CX misalkan 3X pangkat 6
ditambah 2x pangkat 2 dikurangi x pangkat min 2 tambah 1. Ini bukan polinom. Kenapa? Karena ada pangkat yang bukan bilangan cacah. Yang bukan bilangan cacah. Di situ yang bukan bilangan cacah itu kita punya x pangkat min 2 gitu ya. Di polinom pangkatnya cuma boleh bilangan cacah. Jadi x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 5 gitu ya. Nggak boleh x pangkat min 1, x pangkat setengah gitu nggak boleh. Ya. Jadi kalau saya punya misalkan dx gitu ya. dx misalkan polinom juga, misalkan 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat sepertiga. Nah, maka ini juga bukan polinom ya. Ini juga bukan polinom karena apa? Karena ada pangkat yang bukan cacah ya. Ada x yang pangkatnya bukan bilangan cacah. Yang pangkatnya bukan bilangan cacah. Yaitu di sini saya punya x pangkat sepertiga. Ya. Tapi kalau koefisiennya bukan bilangan bulat, bukan bilangan cacah, boleh nggak? Boleh aja. Jadi kalau saya punya EX, misalkan EX-nya itu adalah misalkan EX itu adalah apa? Misalkan akar 5 gitu ya. Akar 5 X pangkat 3 ditambah akar 3 X. Ini masih polinom ya. Polinom berderajat 3 gitu ya. Jadi seperti itulah ya polinom. Definisinya secara definisi polinom tuh ya ini gitu ya. Suku banyak tuh yang seperti ini ya. Lalu ada apa saja yang mau dicari di polinom ya. Ada 5 hal sebetulnya yang mau kita cari di polinom. Yang 5 atau 4 hal ya. Sorry, salah. Ada beberapa poin penting di polinom. Yang pertama adalah operasi pada polinom ya. Operasi pada polinom ini tapi standar. Terus ada menghitung pembagian. Ya pasti operasi sih sebetulnya, tapi ya udahlah. Saya pisah saja. Teorema faktor, teorema sisa. Lalu ada teorema faktor. Lalu ada Vieta. Nah, ada 4 hal yang menjadi poin utama di polinom ya. Yang hari ini sepertinya kita akan bahas yang bagian pertamanya dulu, operasi pada polinom. Sisanya kita cek di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Beberapa poin penting pada polinom. Yang pertama adalah operasinya dulu. Operasi pada polinom seperti biasalah ada penjumlahan gitu ya. Ada penjumlahan dan pengurangan. Ada perkalian, ada pembagian. Ya. Nah, penjumlahan pengurangan kita langsung pakai contoh aja lah ini. Misal saya punya PX adalah 3x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 3 misalkan. Lalu saya punya QX misalkan. QX-nya misalkan 2x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x dikurangi 5. Kalau saya mau cari PX ditambah QX bagaimana ya? Tinggal yang pangkatnya sama dijumlahin gitu ya. Berarti di sini jadi 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 5. Jadi 5x pangkat 5. Ya. 7x terus min x pangkat 4. Lalu plus 3x pangkat 3. Karena nggak ada temennya ya, tambah 0 ya. 7x kuadrat tambah x kuadrat plus 8x kuadrat. Lalu min x. Lalu min 3, min 5, min 8. Nah, ini jadi PX plus QX ya.
Kalau saya punya PX dikurangi QX jadi apa ya? Sama saja ya. 3X pangkat 5 dikurangi 2X pangkat 5 jadi X pangkat 5. 0 dikurangi min X pangkat 4 menjadi plus X pangkat 4. 0 dikurangi 3X pangkat 3 jadi min 3X pangkat 3. Lalu 7X kuadrat dikurangi X kuadrat menjadi 6X kuadrat. 0 dikurangi min X jadi plus X. Min 3 dikurangi min 5 jadi plus 2. Jadi operasi pada umumnya lah gitu ya, tambah kurang ngitung penjumlahan biasa. Kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian ya sama aja. Ya, kita juga pakai contoh deh. Langsung pakai contoh-contoh aja karena itu cuma ngitung-ngitung. Dan kita nggak harus khawatir dengan pangkat karena gini. Kalau saya punya polinom, polinom ditambah polinom pasti polinom, polinom dikurang polinom juga pasti polinom, polinom dikali polinom juga pasti polinom. Yang harus hati-hati derajatnya aja. Ya, contohnya. Misalkan PX derajatnya 10, QX derajatnya 7. PX tambah QX derajatnya berapa? Karena tadi ada X, karena PX paling gede X-nya pangkat 10, QX paling tinggi X-nya pangkat 7, maka PX tambah QX pangkat paling tingginya ya tetap 10, berarti derajatnya tetap 10 gitu ya. Kalau kali kan agak beda ya. Tapi nanti kita lihat dulu. Misalkan saya punya polinomnya langsung saya hitung deh. Misalkan X tambah 1 dikali X kuadrat min 5 gimana ya. Hitung pada umumnya biasa aja, jadi X pangkat 3 gitu. Ya. Min 5X plus X kuadrat min 5. Gitu ya. Nah ini derajatnya berubah ya. X plus 1 polinom derajat 1, X pangkat 2 min 5 polinom derajat 2 dikalikan jadi polinom derajat 3. Ya. Jadi kalau saya punya ini misalnya ini. Misal PX polinom derajat 7 lalu QX itu polinom derajat 4 misalkan. Maka kalau saya hitung PX dikali QX, maka PX dikali QX pasti polinom derajat berapa? Berderajat 11 ya. Dapat dari mana 11? Logikanya gini. PX polinom derajat 7, berarti kan kita punya X pangkat 7 lah pokoknya ya. QX polinom derajat 4, berarti kita punya X pangkat 4. Kalau saya kalikan X pangkat 7 kali X pangkat 4 kan yang paling tinggi itu kan hanya bisa didapat dari yang tinggi kali yang tinggi. Maksudnya gini, pangkat paling tinggi itu bisa didapat dari pangkat paling tinggi dikali pangkat paling tinggi. Di sini pangkat paling tingginya 7 dan 4, berarti ketika dikalikan ya berarti pangkat paling tingginya adalah ketika X pangkat 7 dikalikan X pangkat 4, yaitu X pangkat 11. Berarti di sini kita punya PX kali QX pasti polinomnya berderajat 11. Ya. Kenapa ini penting logika ini? Karena akan lumayan sering dipakai, walaupun ini kan kelihatannya ya iya benar gitu ya. Tapi harus hati-hati. Misal PX polinom berderajat 2 misalkan. Berderajat 3 misalkan. Maka kalau saya punya X dikali PX, maka ini pasti jadi polinom, PX pasti jadi, pasti jadi polinom berderajat 3 gitu ya, karena dikali X. PX paling tinggi, X-nya X pangkat 2, saya kalikan X kan berarti jadi ada X pangkat 3-nya. Ya, seperti itu. Cukup jelas ya, gampang ya. Secara prinsipnya sebenarnya gampang. Lalu kita juga punya pembagian. Ya. Ada dua cara menghitung pembagian polinom. Ya. Menghitung pembagian polinom ada dua cara. Yang pertama, adalah metode bersusun, cara biasa. Metode bersusun, sama satu lagi metode Horner. Tapi sama aja sih sebetulnya, nggak terlalu ini ya, cuma masalah penulisan aja yang berbeda. Jadi
Salah satu metode saja sudah cukup sebenarnya, nggak perlu pakai dua-duanya sebetulnya. Nah, metode bersusun tuh yang kayak gimana? Metode bersusun tuh yang cara SD. Kita hitung pembagian ya. Hati-hati karena gini. Polinom tambah polinom pasti polinom, polinom kurang polinom pasti polinom, polinom dikali polinom pasti polinom, polinom dibagi polinom, hasilnya juga yang kita inginkan polinom ya. Jadi mungkin kalau di pembagian tuh ada sisa bagi. Ya kayak saya bilangan lah 7 dibagi 2 itu hasilnya 3 sisanya 1. 19 dibagi 4 hasilnya 4 sisanya 3. 29 dibagi 7 hasilnya 4 sisanya 1. Jadi masih mungkin ada sisa bagi gitu ya. Yang pertama bisa kita kerjakan dengan metode bersusun. Misal tentukan contoh ya, satu contoh aja habis ini latihan dulu deh. Tentukan hasil bagi dan sisa bagi jika PX sama dengan X pangkat X pangkat 5 5 deh boleh. X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 5 dibagi oleh misalkan saya nggak salah aja. Dibagi oleh misalkan X kuadrat plus 2X min 4 misalnya. Kita mau cari nih, ini kalau saya bagi hasilnya berapa ya? Gitu kan ya. Pakai metode bersusun gimana ya? Kita tulis ya, X kuadrat plus 2X min 4 X pangkat 5 plus 2X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X min 5. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya sama persis ketika kita ngitung bagi-bagian bersusun waktu SD. Jadi kita bikin kayak gini. Sorry. Gitu ya, dengan cara yang sama lah sebetulnya. Seperti pada umumnya kita mengerjakan bagi-bagian ya. Kita hitung. Yang kita perhatikan sebetulnya adalah pangkat paling tingginya aja. Yang pangkat yang bukan paling tinggi kita abaikan, nanti ngikuti aja. Contohnya di sini. Kita ngitungnya adalah X pangkat 5 kita bagi X pangkat 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 tentu saja X pangkat 3. Ya. Dikalikan seperti biasa, X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dan seterusnya. Saya harus tulis ya. Kita bentar. Dikalikannya jadi X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 2X min 4. Berarti kita jadi punya biar segaris ya. X pangkat 5. X pangkat 5 plus 2X pangkat 4. 2X pangkat 4. X pangkat 3 dikali 4 jadi min 4X pangkat 3. Min 4X pangkat 3. Lalu gimana? Lalu ya dikurangi aja seperti biasa. Nah ini kan X pangkat 5-nya habis ya. Yang nyisa tinggal min 2X pangkat 4. Min 2X pangkat 4. Mohon maaf. Nulisnya lama ya. Dipakai. Min 2X pangkat 4. 2X pangkat 3 dikurangi min 4X pangkat 3 jadi plus 6X pangkat 3. 6X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 2X min 5. Min 3X kuadrat plus 2X min 5. Plus 2X min 5. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama lagi, pangkat paling tingginya X pangkat 4. Min 2X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 adalah min 2X kuadrat. Min 2X kuadrat. Terus kalikan lagi dengan cara yang sama. Min 2X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat plus 2X min 4. Kita jadi punya berapa tuh? Jadi min 2X pangkat 4. Min 2X pangkat 4. Terus min 4X pangkat 3.
min 4x pangkat 3 min 8x kuadrat. Min 8x kuadrat. Lalu bagaimana? Ya kita kurangi lagi gitu ya, sama aja. Dan seterusnya sebenarnya ini. Kita kurangi jadi 10x pangkat 3. 10x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 5x kuadrat plus 2x min 5. Terus ya ngulang aja habis ini mah. Plus 2x dikurang 5. Hitung lagi, jadi ini jadi plus 10x. Ya, 10x pangkat 3 dibagi x kuadrat adalah 10x. Dikalikan lagi. Berarti kita jadi punya 10x pangkat 3. 10x pangkat 3 plus 20x kuadrat 20 mohon maaf 20x kuadrat min 40x min 40x. Terus bagaimana ya, kurangi lagi aja. Maaf ya. Kita kurangi lagi. Terus dengan cara yang sama 10x kuadrat 10x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 3 habis 5 dikurangi 20x kuadrat jadi min 15. Min 15x kuadrat 2x dikurangi min 40 jadi plus 42x 42x min 5 gitu ya. Dikurangi 5. Nah, berarti jadi min 15. Sorry, saya pakai ini aja pun. Ini min 15. Udah, kalikan lagi. Jadi min 15x kuadrat min 15x kuadrat. Kayaknya terakhir ya hari ini ya, ini ya. Min 15x kuadrat terus min 30x. Min 30x plus 60. Plus 60. Udah, kita kurangin lagi. 42x dikurangi min 30x 72x. Min 65. Kita cek 72x bisa tidak dibagi x kuadrat? Jawabannya adalah udah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau 72x saya hitung lagi bagi x kuadrat nanti jadinya 72x pangkat min 1. Jangan lupa itu bukan polinom. Kita maunya hasilnya polinom. Jadi kita punya didapat hasil baginya adalah sini aja. Sorry. Didapat hasil bagi adalah didapat hasil baginya adalah yang tadi x pangkat 3 x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 10x min 15. Lalu sisa baginya adalah yang tadi 72x min 65. Sudah ya. Nah, ini sisa baginya 72x min 65 ya. Nah, artinya apa sih 72x min 65 itu hasil baginya, sisa baginya itu tuh terus buat apa? Ini enggak rapi ya saya. Kenapa dia jadi ke enter? Bentar. Nah, sisanya adalah
72X min 65 gitu ya. Jadi kita punya gini, jadi didapat kan kayak gini, sorry. Kayak kalau misalkan kalian ngitung kayak 9 dibagi 2 itu kan hasilnya 4, sisanya 1 ya. Kenapa? Karena 9 itu bisa saya tulis jadi 2 kali 4 tambah 1. 17 itu kalau saya bagi 5 hasilnya 3, sisanya 2. Karena 17 itu bisa saya tulis jadi 5 kali 3 tambah 2. Kan itu ya. Ini juga sama. Kita punya hasil bagi, kita punya sisa bagi, artinya kita punya soal itu adalah ini. Ya. Kita punya X pangkat 5. Ini soal. Sebentar. Kita jadi punya X pangkat 5 dan seterusnya. Soal ini sama dengan adalah X kuadrat plus 2X min 4 dikali hasil bagi. Hasil baginya tadi ini. Saya copy aja. Ini adalah hasil bagi. Ditambah sisa. Sisanya tadi 72X. 72X itu berapa ya? Lupa saya. Ya 72X. Min 65. Min 65. Saya kurungin deh. 72X min 65. Jadi kita punya hasil baginya adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 10X min 15, sisanya 72X min 65. Atau bisa dibalik ya. Hasil baginya adalah X kuadrat plus 2X min 4, sisanya 72X min 65, sama aja. Ya, jadi ini masih operasi ya, ngitung, jadi balik lagi ya, mau di aljabar tuh ya pokoknya operasinya harus lancar dulu. Dan operasi itu cuma tambah, kurang, kali, sama bagi sebenarnya. Nah, ini polinom ya, jadi di operasi polinom juga sama, ada penjumlahan, tambah-tambahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, berikutnya ini metode Horner juga sama persis sih sebenarnya buat menghitung polinom bagi polinom, jadi bisa kita skip sebetulnya, sehingga nanti di pertemuan minggu depan kita akan langsung ke teorema sisa, teorema faktor ya, dan rumus Vieta kalau sempat ya, kita lihat juga situasinya. Seperti ini. Ada pertanyaan dulu semuanya sampai di sini? Mengenai polinom ataupun barisan dan deret? Hari ini kebanyakan materi ya. Latihan soalnya cuma sedikit. Jadi kebanyakannya materi dan ya mau tidak mau ya, biar agak dikejar juga. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya hari ini kita cukupkan ya. Minggu depan kita berarti masih mau bahas